Halo Cruisers, apa saja fakta mengerikan tentang Indonesia? Simak videonya. Menurut laporan Spitesnet 2021, median kecepatan internet seluler Indonesia paling lemot kedua se-ASEAN dan jauh di bawah Singapura. Data menunjukkan kalau Indonesia sedikit lebih unggul dari India dan Kamboja. Bila dibandingkan, median kecepatan unduh seluler di Indonesia tak sampai sepertiga dari Singapura dan Brunei. Angkanya juga masih kalah dari 5 negara ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Thailand, Laos, Malaysia, dan Filipina. 2017 lalu, UNESCO dan riset lainnya menyebutkan Indonesia menempati urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang artinya minat baca masyarakat sangat rendah. Dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Masih di tahun 2017, ada sebanyak 92 juta penduduk Indonesia memiliki gadget, yang membuat Indonesia menempati urutan kelima terbanyak untuk kepemilikan gadget. Ironisnya, orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Salah satu yang menakjubkan, warga Jakarta tercatat paling cerewet menuangkan segala bentuk unek-unek di Twitter, lebih dari 10 juta tweet setiap harinya. Setiap harinya Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 185.753 ton. Ini menempatkan Indonesia berada di peringkat 3 dalam daftar 5 negara penghasil sampah plastik terbesar. Indonesia menghasilkan sampah plastik di laut sebanyak 56,3 juta kilogram. Bahkan, Sungai Citarum dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia. Aplikasi lalu lintas Waze pada 2015 lalu merilis sebuah data yang menunjukkan 10 negara dengan tingkat lalu lintas terbaik dan terburuk. Ternyata Indonesia berada di peringkat ke-7 untuk lalu lintas paling buruk sedunia. Untuk masing-masing wilayah, pada 2016 lalu Bogor di Jawa Barat sebagai kota terparah kedua di dunia. Wakil Indonesia lainnya adalah Denpasar, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Indonesia sebagai 1 dari 3 negara Asia Tenggara dengan tingkat polusi tertinggi selain Vietnam dan Filipina. Kemudian, 2020, Indonesia menempati peringkat 9 dalam daftar negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Umumnya, sebagian besar polusi udara ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang meliputi PLTU dan asap knalpot, serta kegiatan industri yang mengemisikan sejumlah besar karbon monoksida, hidrokarbon, senyawa organik, partikel debu, dan bahan kimia ke udara. Lebih dari 60% keragaman hayati di Indonesia ada di Papua. Namun, sebuah investigasi menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan diduga secara sengaja menggunakan api untuk membuka lahan Papua demi memperluas lahan sawit. Investigasi menemukan bukti kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan pola pembakaran yang disengaja secara konsisten selama 10 tahun. Sebuah studi besar yang dilakukan para ilmuwan di Stanford University di Amerika Serikat tahun 2017 lalu menemukan bahwa Indonesia merupakan negara paling malas berjalan kaki di seluruh dunia. Sebagai perbandingan, Hong Kong adalah negara yang paling aktif, dengan warganya berjalan kaki rata-rata 6.880 langkah per hari. Dibandingkan dengan rata-rata di Indonesia, hanya sebanyak 3.513 langkah per hari. Salah satu penyebabnya adalah tata kota yang kurang ramah terhadap pejalan kaki. Situs airlinerating.com pada 2016 mengeluarkan data survei soal maskapai paling tidak aman atau terburuk di dunia. Dari hasil survei, 9 dari 10 maskapai penerbangan paling tidak aman di dunia ada di Indonesia. Hanya 1 dari negara lain, yaitu maskapai Blue Wings Airlines dari Suriname. Bahkan, situs traveling TripSavvy menempatkan Lion Air di urutan pertama sebagai maskapai paling berbahaya di dunia. Alasan masih banyaknya orang memilih Lion Air adalah harga tiketnya yang lebih murah. Angka kecelakaan di Indonesia terbilang masih tinggi. Di dunia ini, dalam 1 tahun, ada 1 juta penduduk meninggal dunia karena kecelakaan. Kalau di Indonesia, berdasarkan data dari Korlantas Polri, hampir 3 orang meninggal dunia dalam 1 jam. Ada 3 faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, yakni kesalahan manusia, teknis kendaraan, dan lingkungan atau fasilitas jalan. Microsoft merilis laporan terbaru Digital Civility Index yang mengukur tingkat digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya. Dalam riset ini, Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah ini. Ada 3 faktor yang mempengaruhi resiko kesopanan di Indonesia. Paling tinggi adalah hoax dan penipuan, kemudian faktor ujaran kebencian dan diskriminasi.
2017 lalu, Indonesia menempati peringkat 2 dengan sanitasi terburuk di dunia. Tahun 2021, Indonesia masih masuk dalam daftar negara di Asia dengan saluran pembuangan dan sanitasi terburuk. Ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Masih ada warga yang membuang sampah rumah tangga ke sungai. Ditambah dengan adanya kegiatan pembuangan limbah industri yang juga dibuang dan diakhiri di sungai. Penanganan corona di Indonesia paling buruk di dunia. Menurut laporan penilaian yang dibuat Bloomberg pada Juli 2021 lalu, Indonesia berada di posisi paling bawah dari 53 negara yang dianalisis oleh media asal Amerika Serikat ini. Hal itu terjadi setelah lebih dari 1.300 kematian rata-rata dilaporkan setiap harinya, sementara pasokan vaksin yang tak mampu memenuhi kebutuhan populasi yang disebabkan adanya kesenjangan akses vaksinasi antara negara kaya dan miskin di dunia. Hasil studi dari perusahaan riset Singapura 2019 Value Champion menemukan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik setelah India. Ini disebabkan karena perawatan kesehatan yang di bawah standar, lemahnya undang-undang tentang keselamatan perempuan, serta sikap patriarki yang mengakar baik karena keyakinan budaya atau agama. Di Indonesia banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat mulai dari tahun 2008 kasus semakin melonjak walaupun sempat beberapa kali turun. Namun di akhir tahun 2020 masih ada hampir 300.000 kasus. Hal ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap perempuan, bahkan telah menjadi pembiaran dan seolah menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat. Jika orang awam sering berteriak hentikan utang dari luar negeri, namun Gubernur Senior Bank Indonesia menegaskan Indonesia tidak bisa hidup tanpa utang luar negeri. Dana dari dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah sampai korporasi. Daripada kita terus mengeluh, lebih baik kita bantu negara dengan berwirausaha, serta usahakan untuk membeli produk dalam negeri, karena sektor UMKM diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi bangsa. Pada masa pemerintahan Soeharto, tahun 1980-an, untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi, dibentuklah suatu operasi rahasia yang dikenal masyarakat dengan nama Petrus atau penembakan misterius. Selama 3 bulan operasi penumpasan kejahatan di Semarang dan Solo, polisi berhasil menangkap 1.091 penjahat. Di antaranya 29 orang tewas tertembak dan 4 lainnya tewas dikeroyok massa yang menangkap. Peristiwa ini menjadi kontroversi karena sekalipun yang ditembak adalah seorang penjahat, namun Indonesia sebagai negara hukum, petugas negara tetap harus memberikan hak keadilan melalui lembaga peradilan. Saifuddin Kartasasmita adalah Hakim Agung spesialis kasus korupsi Orde Baru. Dalam sidang 22 September tahun 2000, ia menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara dan denda 30,6 miliar kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam kasasi kasus tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti. Setelah 10 bulan berselang, Saifuddin tewas ditembak dalam perjalanan menuju kantornya atas suruhan Tommy dengan imbalan 100 juta rupiah. Ketika detik-detik terakhir masa pemerintahan Gus Dur, saat itu Indonesia hampir saja menjadi negara Islam. Ada 7 orang yang menyarankan Gus Dur untuk mengeluarkan dekret merubah Indonesia menjadi negara Islam. Namun hal itu ditolak keras oleh Gus Dur. Gus Dur lebih baik turun daripada harus melawan Pancasila. Para ilmuwan telah mempelajari supervolcano purba dan menemukan bahwa Gunung Toba tetap aktif dan berbahaya selama ribuan tahun setelah letusan super pada 75.000 tahun lalu. Hal ini tidak saja mengancam Indonesia, tapi juga dunia. Dan jika Gunung Toba meletus lagi, maka dunia akan gelap gulita. Tumbuhan banyak yang mati karena tidak ada proses fotosintesis. Manusia dan hewan kekurangan vitamin D sehingga tulangnya rapuh. Suhu bumi mengalami penurunan sampai 5 derajat Celcius yang membuat air laut menjadi sangat dingin. Yang lebih mengerikan adalah gunung api lainnya ikut meletus.